Waalaikumsalam Bu Ana. Silakan Bu Ana. Lagi sibuk ya? Ya, lumayan. Siang Bu Erni. Siang Bu Ana. Ini Bu Erni, saya berencana akan melakukan observasi di dalam kelas Bu Erni. Ini berkaitan dengan observasi tersebut. Saya punya beberapa pertanyaan sebelum kita masuk observasi Bu Erni. Ya, baik Bu Ana. Nanti sebelum itu Bu Erni boleh memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Ningsih SPD. Saya sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 4 Dompu. Kebetulan juga saya mengajar di kelas 7. Oke, baik Bu. Terima kasih sudah memperkenalkan diri Bu ya. Berkaitan dengan observasi besok, kapan kita akan melakukan observasi Bu Erni? Baik, insya Allah besok di kelas 7B jam ke-3-4. Besok Bu Erni di jam kelas 7B jam ketiga dan 4 Bu Erni ya. Terus untuk besok materi apa yang Ibu ajarkan besok? Materi yang saya bawa besok itu yaitu tentang alfabet. Materi alfabet ya Bu ya. Materi alfabet ini tujuan pembelajarannya apa Bu? Ya, tujuan dari pembelajaran alfabet ini yaitu siswa dapat mengenal, menghafal, dan merangkai kata dengan menggunakan alfabet ke dalam bahasa Inggris. Seperti itu tujuannya Bu ya, untuk mengenal, menghafal, dan merangkai kata dengan menggunakan belajar dalam bahasa Inggris ya. Nah, dari observasi besok itu area apa yang Ibu Erni ingin kembangkan? Yaitu bisa menarik belajar siswa. Selain itu kemampuan mengajar, mungkin ada lagi. Salah. Nggak apa-apa dipotong ya, boleh. Langsung ke Ada pengembangan yang lain yang ingin saya kembangkan itu kemampuan saya menyusun modul ajar. jangan juga yang itu yang ini dulu. Ada potensi yang akan saya kembangkan, pertama adalah kemampuan saya membaca. Bagaimana saya bisa menarik siswa saya untuk Iya, belajar apa? baik. Saya langsung ya. Tiga. Ada kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kemampuan saya mengajar, bagaimana saya bisa menarik minat siswa untuk belajar tentang alfabet. Jadi area kompetensi yang Ibu Erni ingin kembangkan adalah kemampuan Ibu Erni dalam mengajar ya. Ada lagi nggak? Kemungkinan ada lagi nggak kompetensi lain Bu yang ingin dikembangkan besok? Ada, yaitu kemampuan saya menyusun modul ajar. Modul ajar Bu ya, biar lebih menarik ya pembelajarannya. Kira-kira ada lagi nggak Bu? Kira-kira ada lagi nggak kompetensi yang ingin dikembangkan? Yang ada, yaitu kemampuan dalam mengajar, kemampuan dalam menyusun modul ajar, dan kemampuan dalam membuat media ajar. Berarti tambahannya yaitu membuat media ajar Bu ya. Jadi ada 3 area pengembangan Bu Erni akan lakukan besok, yaitu pertama kemampuan dalam mengajar, kemampuan dalam menyusun modul ajar, dan kemampuan untuk membuat media ajar. Sangat menarik sekali Bu Erni ya. Kira-kira nih untuk mencapai tujuan pembelajaran besok, untuk mencapai area kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, strategi apa yang Ibu Erni susun gitu, Ibu Erni sudah siapkan gitu? Itu saya lebih fokus menyediakan waktu untuk menyusun modul ajar, membuat media dengan mencari referensi-referensi yang banyak, serta kemampuan mengajar saya selalu melakukan refleksi di saat selesai pembelajaran dan memperbaiki dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Refleksi Bu ya. Iya, Oh, oke. Jadi Ibu Erni akan mempersiapkan modul ajar dengan tetap fokus dan menyiapkan waktu untuk membuat media ajar yang menarik untuk siswa, serta Ibu akan melakukan refleksi setelah selesai mengajar untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya Bu ya. Ini sangat luar biasa persiapannya Bu Erni ya. Dari ini hanya beberapa pertanyaan inilah yang ingin saya ajukan Bu di pertemuan kita ini. Nah, kita akan ketemu lagi besok saat observasi Bu Erni ya. Terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan saya dan terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu besok Bu Erni. Baik. Mari Bu Erni ya. Good morning, student. Good morning. How are you today? And me, we also do. Thank you very much. Akan memimpin doa. Silakan ajar. Siap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ada
sudah bisa. Sekarang ada. Ayo, apa bisa diapa? Ya sebelum ibu mulai ini ya, nanti kita sama-sama. Tapi temannya ada saya. Kasih usah sedikit. A H I J K L M N O P Q R S T V W X Y. Oh iya, oke. Ada yang sudah mengenal abjad ini? Ada. Ya pasti sudah mengenal semua lah. Kita dari SD sampai SMP sudah mengenal A sampai Z. Ah, cuma perbedaannya sekarang kita belajar bahasa Inggris. Jadi A sampai Z kita ubah dengan topik pembelajaran bahasa Inggris. Oke, kita sama-sama ya. Mulai dari A sampai Z ya. A, B, saya C, D, E, F, G, H. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa mengenal abjad ya, huruf abjad. Kalian bisa merangkai kata atau merangkai kalimat dengan berbagai huruf atau alfabet kimia. Kalian bisa menyusun kata kalimat berbaris berbaris. Paham? Ya dong, ini kan hampir sama dengan pembelajaran kita di SD dulu. Kita di SD kan ABCD itu kita mengenal dulu, baru kita tahu ejaannya, baru kita merangkainya. Seperti ini sudah pembelajaran kita untuk alfabet ya. Nah, sekarang ibu nih maunya sebelum ini dulu ada beberapa gambar yang ibu bawa. Nah, seperti huruf A. Untuk mengenal lebih gampang ingatan kita. Apa itu? Bisa ya dalam bentuk itu. A itu seperti apa? Seperti oke, apple ya. Ya, apple. Apa ya? Benya apa? Nah, C apa? Seperti C. Bisa diingat? Oh, ingat saya mau ingatnya. A itu bentuk buah, asal berbagi buah dong. Saya pakai dulu misalnya. Kayak tadi A, apple, B, banana ya. C itu cherry. D apa? D lima atau B? Berry ya. Nah, untuk E-nya berapa ini? Di sini ada terong ya. Nah, yang untuk E-nya berapa? Nah, nanti ibu tulis satu-satu ya. Ada semua sisa itu saja. Mewakili ibu untuk menghafal misalnya ibu kasih gambar. Huruf misalnya huruf A, buah dari huruf apa? Misalnya kayak gitu. Jangan misalnya seperti apa yang gitu apple gitu ya. Nah, di sini ada juga dari binatang untuk melancarkan ingatan kita. Kayak huruf A itu apa? Ini apa? Kata apa ini? Buaya. Apa bacanya? Iya. Nah, kalau untuk B. Kalau untuk kamunya? D. Apa itu? Buah. Terus kalau ini apa sih? Ya. Jangan kalau ini apa ini? Apa ini? Nah, di sini ibu tulis satu-satu ya? Iya. Jadi, hai. Ayo coba dibaca bersama-sama. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Tepuk tangan. A, B, C, A B C D E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, tepuk tangan. Jangan ibu di sini. Jangan malu, jangan gugup. Ya, karena sebenarnya kalau kita belajar dengan tekun, ini gampang kalau kita bacanya ya. Ya, ternyata ibu dengar ada bisa ikut nyanyi terus satunya menyanyi saja. A, B, C, D, E, F. Kayaknya berapa gitu. Tapi kalau sudah berhadapan sama ini agak sedikit karena kebiasaan bawahnya nyanyi saja ya. Boleh nyanyi, tapi sambil dia begini gitu. Boleh nyanyi, nyanyi kan asal nyanyi ya. Tapi part-partnya itu kadang-kadang itu meleset. Siapa saja, tapi ada kenyataannya kalau boleh ininya ada meleset ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada nggak yang bisa bantu ibu? Misalnya dari huruf ini, dari beberapa huruf ini. Nah, dari beberapa huruf ini, ada nggak yang bisa merangkai dari beberapa huruf ini? Merangkai maksudnya ibu misalnya, kayak nama bisa merangkai kalau mau. Tapi kalau untuk yang gampang aja karena kita belajar pengenalan abjadnya. Benar kalau kita bisa, saya bisa tulis ini dari huruf, misalnya huruf C, misalnya huruf A, misalnya huruf T. Tapi ini apa? C, A, T, C, bisa C. Apa bisa C? Nah, itulah merangkai. Ini maksudnya menyusun atau merangkai kata. Kita dari sini, misalnya, saya jadi merangkai ya. Ya, dari huruf A sampai Z, ada beberapa set yang merangkai kata atau ingin menyebut sesuatu gitu. Bisa kan? Coba. Iya, ini apa? Kalian tahu? Ini cat. Ya, aduh, sangat ya. Cat ya. Diambil dari sini. C, A, T. Nah, itu sudah merangkainya. Kita ambil satu-satu sudah satu kan? Sudah jadi artinya kucing. Semua senang sekali. Baru dasar sudah bisa merangkai. Lagi, merangkai apa? Itu yang mau itu. Ya, jadi pas merangkai. Wah, gitu ya. Iya, dari huruf terus saya. Dari huruf H, O, R, sama S, sama E. Iya, jadi artinya apa?
dibaca J, J dibaca J, G dibaca G, H dibaca I, I dibaca E, K dibaca K. 2. Pilih jawaban yang betul. B. Kami memilih jawaban nomor B yaitu B I. 2. D. Kami memilih jawaban B yaitu I. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikan jawaban berdasarkan gambar. Kedua, ini jawaban. Nomor 3, buatkan contoh kalimat berdasarkan huruf abjad yang kalian inginkan. U, ein, undesta, saya, saya mati. Else, this Leon, ini Tina. S, I speak English, saya belajar bahasa Inggris. Study English, saya belajar bahasa Inggris. W, welcome to my house, selamat datang di rumahku. C, is my chair, ini kursi. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan izinkan kami untuk menyampaikan hasil kerja kami. Yang pertama, berikan jawaban berdasarkan gambar. P dibaca P, R dibaca R, M dibaca R, Y dibaca Y, W dibaca W. 2. Inilah jawaban yang betul. S, kami memilih D, yaitu S. O, kami memilih D, yaitu O. 3. Buatkan contoh kalimat berdasarkan huruf abjad yang kalian inginkan. D. You syukur, kamu sangat baik. K. Is me, cium saya. S. I am study English, saya belajar bahasa Inggris. W. My father work, ayah pergi kerja. C. My cat, kucingku. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat sudah bagus ya, rangkaian katanya sudah bagus, pengenalan abjadnya sudah kata sudah pada mengenal, apalagi sudah bisa dengan membuatkan lagu seperti A, B, C dan selanjutnya ya. Nah, untuk materi ini ibu lihat bagus sekali, anak-anak sudah ada mulai bisa meratai kata dan sebagainya. Pembelajaran yang ibu ajarkan hari ini seperti apa? Apa penilaian kalian masih kurang atau perlu ditambahkan sesuatu atau gimana? Atau maunya seperti apa gitu? Ayo, dari kalian melihat cara ibu mengajar atau menyampaikan materi seperti apa dengan temukan atau maunya seperti apa? Bagaimana? Dengan materi yang dijelaskan? Oke, terima kasih Anda. Anda bisa? Oke. Nah, untuk kalau ini dari mana? Ada penambahannya atau bagaimana? Sangat baik. Oke, terima kasih. Ternyata bukan lagi juga membuat request ya. Karena katanya materi yang dijelaskan sangat baik. Nah, kedepannya kamu siapa? Pembelajaran kedepannya kamu berkembangnya seperti apa? Mungkin apa lagi? Ada apa lagi? Medianya apa gitu atau? Seperti? Oke, terus lagi. Lalu seperti apa? Untuk pertemuan atau materi kedepannya? Peningkatan seperti apa yang diinginkan? Lebih baik lagi dari yang sekarang. Oke, itu akan jadi pembelajaran kedepannya untuk ibu belajar lebih baik lagi supaya kalian bisa menerima materi dengan baik dan tidak merasa bosannya. Pertemuan kedepannya kita lanjut dengan materi yaitu number. Siapa number? Number itu adalah angka 1 sampai sebanyak mungkinnya. Nah, kita minggu kedepannya next time itu kalian bisa mencari referensinya lewat buku, lewat Google, bisa lewat YouTube. Jadi nanti apa yang kalian temukan supaya kedepannya sudah ada, maksudnya sudah ada begini untuk pembelajaran nomor. Kita berarti sebelum ibu saya menyampaikan materi saya belum jadi bisa mengetahui karena itu apa saja, seperti apa dia, bagaimana dia ya. Nah, cari referensinya di berbagai media kita menutup pembelajarannya. Ibu minta sekali lagi kepada akan ya untuk memimpin doa. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Melaksanakan dengan baik sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada perbincangan kali ini
saya ditemani oleh Ibu PP, Ibu Satriana Daryanti, dan rekan sejawat saya Ibu Eminingsi dalam melakukan pasca observasi dari observasi yang sudah dilakukan. Nah, tujuan dari pasca observasi sendiri untuk mendapatkan umpan balik dari observasi yang sudah dilakukan di kelas. Baik Bu Erni, bisa kita mulai? Baik Bu Erni. Baik Bu Erni, alhamdulillah kita sudah melakukan observasi di kelas kemarin Bu ya. Dan dari pra observasi saya sudah menyampaikan Bu ya kalau kita akan melakukan supervisi akademik yang terdiri dari 3 tahapan Bu ya. Ada pra observasi, observasi di kelas, dan yang ketiga pasca observasi. Yang kita lakukan sekarang adalah pasca observasi. Dari pasca observasi ini akan ada beberapa pertanyaan Bu ya. Jadi saya minta waktunya. Gimana setelah melakukan observasi di kelas, bagaimana perasaan Bu Erni? Ya, baik Bu Ana. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, alhamdulillah saya merasa lega, dan juga sebagai refleksi saya nanti butuh saran dan bantuan dari Bu Ana. Ibu Erni merasa lega ya, dan Ibu Erni juga berharap ada refleksi, ada umpan balik dari kita, dari saya sebagai observator. Nah Bu Erni, dari kegiatan pembelajaran kemarin Bu Erni, apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang cara pembelajaran yang Ibu susun? Ya, baik Bu Ana, dengan pembelajaran kemarin saya merasa sudah selesai karena dengan kemampuan mengajar saya, di mana saya sudah bisa melakukan mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sesuai dengan susunan modul ajar yang saya buat dan sesuai dengan media yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran di kelas. Baik Bu Erni, berarti sudah sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat ya? Dan media pembelajaran juga sudah dipakai Bu Erni ya? Baik Bu Erni, dari pembelajaran itu apa yang sudah Ibu dapatkan gitu dari pembelajaran tersebut? Ya baik, hal baik yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran kemarin yaitu kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, dan siswa aktif mengikuti pembelajaran, terus tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Berarti Ibu sudah mendapatkan siswa-siswa yang aktif dalam pembelajaran itu, dan tujuan pembelajarannya sudah tercapai Bu Erni ya? Iya. Oke. Baik Bu, di dalam sebuah proses itu Bu pasti ada baik dan tidak baiknya kan? Jadi selalu dampingan biasanya nih. Nah, dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apa nih yang Ibu rasa jadi kendala atau tantangan nih buat Bu Erni di dalam kelas? Setelah melakukan pembelajaran di kelas, memang banyak saya temukan atau kendala yang saya dapatkan, di mana siswa di saat saya melakukan pembelajaran ada beberapa yang tidak fokus, ada bicara sendiri, bahkan saya lihat siswa untuk dalam pengucapan materi seperti bahasa Inggris kan bukan bahasa kita ya, maksudnya bukan bahasa ibu. Jadi untuk pengucapan untuk materi kemarin yaitu agak sulit gitu, karena mereka masih butuh pendekatan atau pemahaman yang lebih baik lagi. Jadi Ibu ada kendala Bu ya, dan kendalanya yaitu ada beberapa anak yang di dalam kelompok tidak fokus, dan yang kedua penguasaan bahasa Inggris ya, atau pengucapan ya bahasa Inggris ya, perbenaran kata yang kurang ya. Jadi dari dua kendala ini Bu, ada nggak sih apa yang bisa Ibu solusinya untuk mengatasi masalah ini? Kedepannya saya ingin siswa itu memberikan masing-masing perannya di dalam diskusi atau kerja kelompoknya. Yang pertama ya Bu ya. Terus yang kedua, perbenaran katanya saya berikan tugas atau pekerjaan rumah supaya mereka menghafal 10 kata masing-masing, 10 kata benda. Terus mereka bisa menempelkan di nama-nama benda tersebut dengan stiker. Ya, di bendanya. Terus yang ketiga, kedepannya untuk pertemuan kedepannya mereka bisa menghafal dari beberapa perbenaran kata yang saya berikan tugas ke mereka. Oh gitu ya, baik. Berarti untuk mengatasi permasalahan Ibu Erni itu yang pertama Ibu Erni akan memberi peran ya masing-masing siswa dalam kelompok Ibu Erni ya. Terus Ibu Erni juga untuk mengatasi perbenaran kata, Ibu Erni akan suruh siswa menempel stiker di bendanya dengan bahasa Inggris ya. Terus menghafal 10 kosakata dan akan disetor di pertemuan berikutnya ya. Sangat bagus Bu Erni. Dan kira-kira ada lagi nggak solusi apa yang Ibu ingin kembangkan lagi? Ada kedepannya saya ingin lebih fokus di saat pembelajaran biar siswa itu menerima pembelajaran itu dengan baik dan dengan fokus tanpa harus ada yang ribut atau bicara sendiri dalam kelas. Baik, berarti Ibu dengan kata lain manajemen kelas Bu ya, seperti itu. Nah mungkin ini yang bisa saya gali dari pasca observasi Bu ya. Jadi dari semua rangkaian
rangkaian percakapan ini. Semoga Ibu bisa mengatasi kendala Ibu di pembelajaran berikutnya dan ya. Dan ini saran dari saya Bu sebagai observer, mungkin nanti Ibu bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi minat dan gaya belajar siswa Ibu. Jadi biar dia tetap fokus. Ya baik Bu Ana, kedepannya saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi biar siswa lebih fokus dan sebagai refleksi kedepannya supaya pembelajaran yang saya belajar di dalam kelas lebih baik lagi. Baik, Terima kasih banyak sarannya Bu Ana. Baik, terima kasih banyak Bu Erni ya sudah melakukan rangkaian supervisi akademik ini dengan dengan sukarela Bu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua Bu Erni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.